Pemirsa, DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022. Bupati Tulungagung Marioto Birowo menyampaikan evaluasi APBD tahun ini dan pihaknya memprioritaskan pada 5 sektor. Bertempat di ruang Geraha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung, Sabtu 25 Maret 2023, digelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang membahas 3 agenda sidang sekaligus. Di mana DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022. Turut hadir di dalam rapat paripurna yaitu Bupati Tulungagung Marioto Birowo, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, Wakil Bupati Tulungagung, Sekdakap, Kepala BPKAD, DPRD, OPD, dan Camat. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung memimpin rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022. Di mana Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan rapat paripurna ini selain penyampaian LKPJ Bupati juga mengumumkan keanggotaan Pansus DPRD masa sidang 2 tahun sidang 4 periode Mei sampai Agustus 2023. Hadirin peserta rapat paripurna yang hormat, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022 dan pengumuman keanggotaan Pansus DPRD masa sidang 2 tahun sidang 4 periode Januari hingga April 2023 dijadwalkan pada hari ini Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Dari 49 anggota Dewan telah hadir 31 orang dan yang 4 izin. Forum telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf C huruf peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 01 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Laporan hasil pelaksanaan reses, 3. Penyerahan LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022, 4. Sambutan Bupati Tulungagung, 5. Pengumuman, 6. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Marsono menuturkan adapun Pansus 1 akan membahas rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang kepemudaan, Pansus 2 akan membahas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan. Pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022 ini juga dibacakan laporan hasil reses DPRD Kabupaten Tulungagung. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan reses dari masing-masing daerah pemilihan. A. Daerah pemilihan 1. Penyaluran bantuan pangan non-tunai yang tidak tepat sasaran, yaitu ketidaksesuaian antara data dan penerima bantuan. 2. Bantuan sarana dan prasarana olahraga bola voli bagi pemuda untuk dapat meningkatkan prestasi.
3. Perlunya perhatian berupa pendidikan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. 4. Masih banyak ruas jalan yang belum diperbaiki atau berlubang dan akan diupayakan penambahan penerangan jalan di wilayah daerah pemilihan 1. 5. Permasalahan seputar pendaftaran sekolah menggunakan sistem zonasi masih perlu dipecahkan. 6. Perlunya normalisasi sungai karena banyak yang tersumbat sampai di wilayah daerah pemilihan 1 untuk menghindari banjir di musim penghujan. 7. Pengadaan jamanisasi dan rumah tidak layak di wilayah daerah pemilihan 1. 8. Mengharapkan support dari instansi terkait dalam hal organisasi kepemudaan, seni dan budaya dalam bentuk pelatihan wirausahaan dan keterampilan. B. Daerah pemilihan 2. 1. Perbaikan infrastruktur jalan yang banyak mengalami kerusakan serta berlubang di wilayah daerah pemilihan 2 untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan. 2. Penertiban kegiatan ronda malam yang berlebihan di bulan Ramadan karena justru mengganggu masyarakat. 3. Perlu perhatian untuk para pendidik madrasah atau TPQ dan guru pondok pesantren. 4. Permohonan bantuan taluk sawah untuk meningkatkan produksi pertanian. 5. Permohonan bantuan operasional pondok pesantren. 6. Perlunya bantuan sarana dan prasarana kebersihan atau gerobak sampah. 7. Bantuan pemberdayaan masyarakat baik di bidang peternakan dan perbegalan. 8. Perlu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tulungagung di RSUD Dr. SK. 9. Permasalahan seputar kartu Indonesia Sehat yang banyak diblokir dan tidak bisa digunakan saat diperlukan perlu perhatian dari pemerintah. 10. Mohon adanya penyelesaian masalah sampah yang semakin lama menjadi masalah lingkungan. C. Daerah pemilihan 3. 1. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok sehingga tidak mengalami kenaikan yang signifikan yang memberatkan masyarakat. 2. Perlunya perbaikan jalan desa. 3. Bantuan mobil siaga desa untuk menunjang pelayanan operasional di desa. 4. Pembangunan dan penataan tempat pariwisata. 5. Bantuan rehabilitasi masjid dan musola di beberapa lokasi di daerah pemilihan 3. 6. Pemerataan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani pada saat dibutuhkan. 7. Kerumunan bantuan peningkatan jalan hortik di wilayah daerah pemilihan 3. 8. Bantuan saluran irigasi yang memadai untuk daerah persawahan di musim kemarau. 9. Bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin. D. Daerah pemilihan 4. 1. Perbaikan dan perawatan infrastruktur dan prasarana umum, terutama kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan di wilayah daerah pemilihan 4. 2. Perlu bantuan taluk sawah untuk meningkatkan produksi pertanian. 3. Perlunya perhatian berupa bantuan sembako dan tunjangan hari raya untuk guru madrasah atau TPQ. 4. Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sedangkan kondisinya termasuk miskin. 5. Peningkatan kompetensi bagi muda dan karang taruna baik melalui pelatihan, keterampilan dan bantuan alat olahraga. 6. Lalu bantuan pemasaran produk hasil industri perumahan yang masih pemula. 7. Perlu sarana dan prasarana pertanian antara lain bajak sawah dan pupuk bersubsidi bagi petani. 8. Pentingnya akses jalan guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat sehingga perlu perbaikan jalan. Daerah pemilihan 5. 1. Perbaikan infrastruktur jalan desa yang masih banyak mengalami kerusakan. 2. Bantuan pendidikan politik bagi muda dan karang taruna. 3. Perlunya hibah untuk rehabilitasi embung di wilayah daerah pemilihan 5. 4. Permohonan bantuan tandon air bagi warga desa untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di musim kemarau. 5. Peningkatan pendidikan keterampilan dan bantuan alat bagi ibu-ibu. PKK akan mendapatkan tambahan biaya rumah tangga. 6. Perlu rekonstruksi jalan poros di sekitar wilayah Kecamatan Sedap. 7. Bantuan alat produksi pertanian pada kelompok tani di wilayah daerah pemilihan 5. 8. Bantuan peningkatan sarana dan prasarana SD swasta di wilayah Dapil 5. 9.
pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian, serta bantuan alat produksi pertanian pada kelompok tani di wilayah daerah pemilihan 5. 10. Bantuan sarana dan prasarana kesenian untuk kelompok Sulawatan dan Agrak.